A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Al-Quran surah Abasa surah yang ke-80 ayat 34 sampai 37. Ingatlah yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada waktunya saudara nggak bisa membantu saudaranya. Bahkan anak nggak bisa membantu ummihi, ibunya, wa abi, dan anak tidak bisa membantu ayahnya. Demikian juga sebaliknya. Wa sahibatihi wa bani, suami nggak bisa bantu sahibatihi, istrinya. Demikian juga sebaliknya. Wa bani, juga anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni, karena setiap mereka sudah sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Di dunia ada kalanya sudah terjadi, apalagi di akhirat. Nah, bagaimana caranya kita hidup di dunia, masih terjaga silaturahim, dan kita masih bisa saling bantu di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, jaga ketakwaannya, jaga Islam dan imannya. Itu Al-Quran surah Abasa surah yang ke-80 ayat 34 sampai 37. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 54. Allah yang menciptakan beberapa langit dan bumi fi sittati ayyam, itu terjadi 6 masa. Ada yang beranggapan 6 hari. Tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah menciptakan arash. Yushil lailan nahar yatlubuhu hasisa. Pergantian siang dan malam secara teratur, tertib berurutan. Demikian juga matahari dan rembulan dan bintang-bintang semuanya tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk yang besar, langit, bumi, matahari, rembulan, bintang yang lebih besar, lebih kuat dari manusia, bisa tunduk kepada perintah Allah, kenapa kita tidak mengambil pelajaran? Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Di dalam bahasa Al-Quran surah Qaf ayat 38-39. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Allah itu tidak pernah lughub, tidak pernah lelah membantu. Kalau Allah saja tidak pernah jera dan tidak pernah lelah membantu kita, kenapa kita lelah dan jera untuk membantu orang lain? Berbuatlah baik sebagaimana Allah berbuat baik, menanamkan dan menebarkan kebaikan kepada orang lain sebagaimana Allah menebarkan rahmah dan kebaikan bagi seluruh umat. Mintalah kepada Allah karena Allah tidak pernah lelah untuk memberi. Wa ma massana min lughub. Lughub itu lelah. Jadi Al-Quran surah Qaf ayat 38-39. Fasbir ala ma yaqulun. Pegangi itu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sama dengan manusia yang lelah butuh istirahat. Allah tidak butuh tempat dan waktu.
Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Asy-Syura ayat 11. Allah tidak butuh waktu untuk membantu orang. Allah tidak pernah jemu membantu orang. Jadi jangan pernah jemu kita berbuat baik dan membantu orang lain dan memohon. Jangan pernah lelah untuk memohon kepada Allah. Fa'uluwullahi ta'ala wartifa'uhu ibaratun an uluwi majdihi wa sifatihi wa malakutihi. Jadi Allah maha tinggi itu maksudnya maha tinggi kekuasaannya, sifatnya, kemuliaannya, pemberiannya, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mencoba menjelaskan tentang Al-Quran surah Al-A'raf ayat 55, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Allah dengan tadarru'. Tadarru' itu lembut, merendah, memohon dengan sebenar-benarnya memohon. Memohon bukan dengan penuh kesombongan, tapi betul-betul memohon dan niatnya untuk kebaikan, bukan untuk menyombongkan diri, untuk memenuhi kebutuhan dan untuk berbagi. Wa khufyah, dengan suara yang halus, tidak membentak-bentak dan tidak teriak-teriak, tapi ada suaranya tapi halus. Bukan tidak ada suaranya sama sekali. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah sangat tidak suka kepada orang yang berlebihan. Karena kalau diartikan Al-A'raf 55 ini hufyah, tidak ada suaranya sama sekali. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra di yang terakhir itu. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajharu bisalatik. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Wala tajharu bisalatik, jangan terlalu keras. Wala tukhafid biha, tapi juga jangan terlalu pelan. Khawatir kalau terlalu keras mengganggu orang. Kalau terlalu pelan, tidak bisa diikuti dan didengarkan dan diaminkan dan ditiru oleh orang lain. Wabtawi baina dzalika sabila. Jadi tengah-tengah. Al-Quran surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat 110. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Memintalah dulu Nabi Zakaria itu kepada Allah, memohon agar diberikan keturunan Nabi Yahya dengan doa yang penuh merdu, halus, penuh khusyuk. Khairul dzikril khafi wa khairul rizki ma yakfi. Suatu ketika kalau idnada rabbahu nidaan khafiyya, Maryam itu Maryam ayat 3. Tapi kita lihat orang dalam sholat itu aminnya itu kedengeran di Mekah, di Madinah, tapi ada di suatu tempat, di suatu daerah, suatu orang yang mengikuti pendapat Imam Abi Hanifah itu aminnya tidak terdengar karena berpegangan kepada khafiyah Maryam 3. Padahal sebenarnya kalau menurut Al-Quran boleh ada suaranya, yang tidak boleh itu terlalu keras. Ayyuhan nas, bisa dibaca irba'u kalau pakai kamus, atau arba'u. Ala anfusikum innakum lastum tada'una asamma wala ghaiba innakum tada'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Apa saja itu jangan keras-keras, karena kamu tidak berdoa kepada Allah yang asam, tuli, wala ghaiba, dan kamu tidak berdoa kepada Tuhan yang jauh. Innakum tada'una sami'an qariba. Kamu berdoa kepada Allah yang maha mendekat, yang maha dekat dan mendekat dan yang maha mendengar. Dulu ketika sahabat Abu Bakar pelan sekali, Nabi menyampaikan,
Irfa. Jadi irfa sautat, tolong volumenya agak keras, kencang dikit. Kamu Abu Bakar, jangan terlalu pelan agar bisa ditiru dan didengarkan dan diaminkan oleh orang lain. Kamu Umar, karena suaramu sangat tegas, maka tolong volumenya dikurangi dikit. Jadi ifat anta ya Umar. Jadi yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Yang tidak boleh itu terlalu keras. Wala tajhar bi sholatik wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berdoa itu mengangkat tangan, tidak kurang dari 100 hadis. Ini mutawatir maknawi namanya. Redaksinya berbeda tapi intinya sama-sama mengangkat tangan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam thumma rafa'a yadayhi wa ra'aitu bayadha ibtayhi. Aku melihat Nabi kalau berdoa itu angkat tangan sampai terbayang bahwa ketiaknya Nabi itu memang bersih dan putih gitu. Bukan berarti sampai ketiaknya Nabi kelihatan di muka umum, tidak. Karena memang baju itu kalau kena sinar matahari, apalagi orangnya putih, itu seperti terbayang dari luar, bersih sekali gitu. Itu Bukhari 4323 dari sahabat Abi Musa. Demikian juga 6341 dari sahabat Anas. Rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadai. Nabi itu kalau berdoa itu tangannya, kedua tangannya itu diangkat. Begini. Nih, sejajar dengan dada. Lalu waktu istisqa itu Nabi agak tinggi, begini. Jadi itu yang dimaksud, Nabi tidak pernah angkat tangan kecuali dalam istisqa, itu maksudnya tidak pernah angkat tangan setinggi waktu Nabi memohon hujan. Salat dan doa memohon hujan. Waktu biasa sejajar dengan dada. Waktu istisqa betul-betul mohon kepada Allah gitu. Rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana Khalid. Itu Bukhari 4339. Dari sahabat Abdullah bin Umar 7189. Ahmad juz 2 halaman 150, An-Nasa'i juz 8 halaman 237, Ibnu Hibban 4749 atau 2805 dari sahabat Anas. Ketika Nabi, ya Allah mohon maaf itu sahabat Anas, namanya manusia melakukan kesalahan, gak disengaja. Mudah-mudahan kau memaafkan. Nabi berdoa mengangkat tangan. Demikian juga kita tahu, semua orang tahu sedunia. Waktu Nabi mau perang Badar, Nabi berdoa angkat tangan sampai surbannya jatuh. Lamma kana yauma badrin nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal musyrikin wa hum alfu wa ashabu. Melihat umat orang kafir musyrik itu, orang musyrik banyak sekali jumlahnya sampai 1000, sedangkan sahabat Nabi cuma 300 wa tis'ata asyar rajulan. Nabi itu jumlahnya cuma 300, ada yang mengatakan 319, ada yang mengatakan 317, antara itu aja lah. Mungkin cara menghitungnya antara pasukan inti dan pasukan yang tidak inti tinggal dihitung apa enggak, itu aja. Oleh karena itu ada perselisihan. Pasukan inti itu pasukan yang memang terdaftar. Ada pasukan itu yang tidak terdaftar, dalam pengertian dia itu umurnya belum nyampe tapi selalu ikut gitu. Seperti sahabat Abdullah bin Umar. Beliau itu baru terdaftar menjadi pasukan inti ketika perang Khandaq. Karena umurnya 15 ketika perang Khandaq. Fastaqbala Nabiullah al-Qiblata. Kemudian Nabi waktu mau perang Badar itu, Nabi menghadap kiblat, maddan yadaihi, diangkat kedua tangannya. Faja'ala yahtifu bi rabbih, sampai merengek memohon betul kepada Allah dalam doanya. Itu di Bukhari atau di Muslim menurut Sayyidina Umar 1763. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi lam yahuttuhuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Ada yang berpendapat bahwa Nabi itu kalau berdoa setelah itu mengusap wajahnya. Jadi boleh mengusap wajahnya setelah berdoa, boleh.
Nabi itu kalau mau tidur itu berdoa dulu dan tangannya setelah berdoa diusapkan ke seluruh tubuhnya, tidak hanya wajahnya saja. Itu hadis Bukhari itu 4439. Anna Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka nafatha ala nafsihi bil muawwidat wa masaha anhu bi yadihi falamma ishtaka waja'ahu alladhi tuwfiya fihi tafiktu anfuthu ala nafsihi bil muawwidat allati kana yanfuthu wa amsahu bi yadin nabi sallallahu alaihi wasallam anhu. Hadis Bukhari. Kalau mau tidur Nabi itu baca Qulhuwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Baru setelah itu berdoa dan diusapkan tangannya ke semua anggota tubuhnya. Berharap barokah dari doanya dan dari nafasnya. Yamfuth wa amsah biadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4439, 5016, 5735, 5751, Fathul Bari juz 8 halaman 166 sampai 167. Jadi mau mengusap wajahnya setelah berdoa boleh, enggak mengusap wajahnya setelah berdoa ya terserah. Di dalam hadis yang lain, menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, tadi juga menurut Siti Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha maqja'ahu nafatha fi yadayhi wa qara'a bil muawwidat wa masaha bihi ma jasadahu. Bukhari 5748, 6319 atau Bukhari 5016, 5017, Muslim 2192, Abu Daud 3902, Malik juz 2 halaman 946, Ibnu Hibban 2963, Ahmad juz 6 halaman 114 sampai 166. Fathul Bari juz 9 halaman 76 sampai 77 atau Fathul Bari juz 11 halaman 150 sampai 151. Jadi ketika Nabi lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'ahi la fil istisqa, itu maksudnya ila an tasiral yadan fi hadwil wajhi wa fi du'a ila hadwil mankibain. Pada doa biasa sejajar dengan pundak, tapi begitu waktu istisqa sejajar dengan wajah. Itu doa Nabi dan pemahaman tentang hadis Bukhari tentang doa ketika istisqa. Ulama dulu itu betul-betul sudah bijaksana. Doa itu betul kalau dimungkinkan menghadap kiblat. Itu Bukhari 6343. Tapi Nabi pernah berdoa tidak menghadap kiblat, yaitu waktu Nabi khutbah karena menghadap ke makmum, ke jamaah. Bukhari 6342. Fathul Bari juz 11 halaman 172 174. Tapi kalau di Mekah, di Madinah harus menghadap kiblat. Khawatir ditangkap kita. Dipikir kita musyrik menghadap kepada selain kiblat. Sebenarnya aslinya lihat situasi dan kondisi. Kalau memungkinkan doa menghadap kiblat, kalau nggak memungkinkan boleh juga tidak menghadap kiblat. Contohnya apa? Ya kita naik mobil kan, kita berdoa kan arahnya kemana? Berikutnya annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yarfa'u yadayhi, itu tadi sudah fi syai'im minad du'a ila indal istisqa, itu 3000 Muslim 895, ini sudah disampaikan tadi ya. Karena Rasulullah yarfa'u yadayhi hatta yura bayadu ibtayh. Itu. Dan Nabi waktu Badar itu berdoa, tangannya diangkat itu juga diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Al-Anfal ayat 9 itu. Tastaghitsu, istighosah, berdoa. Lalu oleh Allah dikabulkan. Al-Anfal ayat 9. Cuma harus betul-betul memohon dan tidak untuk kepentingan politik ya.
Wa du'a hasan kaifama tayassar wa huwa al-matlub minal insan li idhari mawdi'il faqri wal hajah ila Allah azza wa jal wa tadallul lahu wal khudu' fa in syaa istaqbala al-qiblah wa rafa'a yadayhi fa hasan wa in syaa fala faqad fa'ala dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asbama warada fil ahadits wa qad qala ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah wa lam yurid sifata man rafa'a yadayhi wa ghayraha wa qala alladziina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Berdoa sebenarnya boleh menghadap kiblat, boleh tidak menghadap kiblat, boleh sambil berdiri, duduk, sambil tidur, sambil berjalan. Kalau dimungkinkan dalam keadaan sopan, duduk rapi. Kalau tidak dimungkinkan dalam keadaan apa saja. Jangan pernah lupa dari doa. Bahkan pakai suara boleh, yang penting tidak terlalu keras, tidak teriak-teriak. Bagaimana kalau di kamar mandi? Di kamar mandi lisannya diam tapi hatinya tetap berdoa terus. Jangan pernah hati kita kosong dari berzikir. Itu Al-Quran Ali Imran ayat 191. Fama da'ahum walam yashtarid halatan ghairu ma dzukir. Wa qad da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi yaumal jumu'ah wa huwa ghairu mustaqbilil qiblah. Itu Bukhari ya, 6342. Bainan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jumu'ah faqala rajulun faqala ya Rasulullah ud'u Allah ay yaskiyana al-haditha. Fan nabiyyu kana mustaqbilan an-nasa asna al-khutbah. Nabi itu gak hujan-hujan, masyarakat pada butuh dan hewan, tumbuh-tumbuhan butuh air. Nabi langsung berdoa, langsung hujan sampai Jumat berikutnya datang lagi. Nabi, itu Abi Sufyan katanya. Itu kebanjiran orang, Nabi langsung berdoa, langsung berhenti tuh hujan. Doa Nabi dikabul, kenapa doa ulama sekarang? Islam dicabik-cabik, harga dirinya ulama dihancurin, kok doanya nggak dikabul? Mungkin terlalu banyak dosa. Wallahu a'lam ya, mari kita berdoa untuk keselamatan kita semua. Lalu sekarang Al-A'raf 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Berdasarkan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56, tidak boleh menutup sumber. Sumur itu nggak boleh ditutup. Mata airnya itu. Kalau tidak darurat. Kalau darurat ya ditutup. Kenapa? Allah sudah memberikan sumur, mata air, kenapa ditutup? Begitu. Mata air itu rezeki dari Allah untuk dibagi-bagi kepada yang lain. Kalau lampu mati bagaimana? Tapi kalau ada sumur kan tinggal ditimba. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang penafsiran yang lain. Wad'u khaufa wa tama'. Jadi kita berdoa satu sisi, jangan-jangan doa saya ini enggak dikabul. Jangan satu sisi toma'a, saya yakin doa saya dikabul. Jadi terus menerus kita berdoa. Ada yang mengatakan nggak boleh berdoa khauf, ada yang mengatakan doa terus karena memang perintah doa dari Allah Subhanahu wa taala toma'a. Jadi Nabi menganjurkan dan memahami ayat, dicontohkan oleh Nabi berdoa, bahkan angkat tangan. Doa boleh minta dunia, boleh minta jabatan, boleh kepada Allah minta rizki, boleh minta dunia, boleh minta surga, boleh minta pahala, boleh. Wasari'u ila maghfirah, demikian juga ila jannah. Kita masuk surga bima kuntum ta'malun. Itu yang penting, kalau sekedar amal kalau tidak dibantu oleh Allah dengan keutamaan Allah memang nggak bisa. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pernah menutup galian sumur, ketepatan kering, sumur Badar itu kan. Nah, disitulah mayat-mayat dikebumikan karena sudah kering, nggak bermanfaat, lebih baik dimanfaatkan buat kuburan. Itu mayat-mayat orang kafir di situ dikubur oleh Nabi dengan rapi. Nabi itu tidak dendam, sampai mati pun dihargai, dihormati musuh. Waqata syajaral kafirin, Nabi pada dasarnya nggak boleh motong-motong rumput, pepohonan itu pada dasarnya nggak boleh.
Tapi kalau karena darurat atau karena ada tujuan merapikan dan untuk terang menyelamatkan itu boleh. Jadi itu semua tumbuh karena perintah Allah supaya dingin, burung juga banyak datang, banyak bisa bayangan, naungan segala macam dan pepohonan itu berdoa. Itu terjadi di Khaybar 7 Hijriah. Berdasarkan Al-A'raf 56, harta yang ada bukan ditiadakan, tapi dikelola biar barokah. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'ah inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Jadi amara bi ayyi yakuna al-insan fi halati tarakkub wa takhawuf wa ta'mil lillahi azza wa jal hatta yakuna ar-raja'u wal khawfu lil insani kal janahi lit ta'iri yahmilanihi fi tariqi istiqamatihi wa in farada ahaduhuma halakal insan qala Allah ta'ala nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Satu sisi Allah menyampaikan maafku itu luar biasa, kasih sayangku juga luar biasa. Tapi demikian juga adabku juga luar biasa. Supaya kita betul-betul memohon kepada Allah jadi orang baik-baik, jangan sampai melakukan sesuatu yang dapat diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. La yamutunna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billah. Dan kita harus husnudzan kepada Allah. Saya yakin kalau saya berdoa dan usaha pasti oleh Allah diberi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan saya. Jadi jangan pernah putus asa dan harus husnudzan. Allah mampu membantu saya. Allah selalu melihat usaha saya. Pasti pada waktunya saya berhasil. Begitu. Saya bisa, orang lain bisa, insya Allah saya bisa pada waktunya. Begitu. Muslim 2877. Jangan pernah lelah, berusaha semampunya dan berdoa karena Allah tidak pernah lelah memberikan semua segala sesuatu yang kita harapkan. Yang penting itu baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disesuaikan dengan kemampuan kita. Al-Hijj 49:50. Farajji wa khawif fayada'ul insana khawfan min iqabihi wa tam'an fi thawabih. Qala Allah Ta'ala wa yad'unana raghaban wa rahaba. Al-Anbiya ayat 90. Teruslah berharap, berusaha dan berdoa kepada Allah dengan raghab, penuh harap. Wa rahaba, satu sisi cemas-cemas berharap. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ini silahkan dicek di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 7 halaman 195 di sebelah kiri sampai 204 sebelah kanan. Al-A'raf 54 sampai 57. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.